Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fanyantiani dengan NIM 222-020-386-2201-012 dari program studi akuntansi lembaga keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ekonomi makro Islam, sekaligus untuk memenuhi ulangan akhir semester saya. Jadi, beberapa materi yang akan saya jelaskan itu ada 5, yaitu pertama, kebijakan fiskal konvensional, yang kedua itu kebijakan moneter dalam perspektif Islam, dan yang ketiga adalah mahsab mainstream, yang keempat adalah analisis IS, LM dalam perspektif Islam, dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Jadi, materi yang pertama yaitu mengenai kebijakan fiskal konvensional. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga perekonomian negara dapat tumbuh dengan baik. Jadi, kebijakan fiskal konvensional ini bertujuan untuk menjaga agar pemasukan dan pengeluaran suatu negara tetap stabil dan juga mengantisipasi masalah-masalah yang bisa saja terjadi. Nah, salah satu masalah tersebut yang sangat diantisipasi yaitu ketimpangan pendapatan. Jadi, ketimpangan pendapatan ini merupakan kondisi di mana terjadi perbedaan ekonomi pendapatan masyarakat yang sangat mencolok, dan hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat diantisipasi sebuah negara. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian fiskal konvensional, kita masuk di apa saja sih sumber-sumber yang menjadi pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Jadi, pendapatan suatu negara itu ada banyak, namun beberapa yang saya ambil diantaranya yaitu pajak, bea dan cukai, iuran, sumbangan, dan juga retribusi. Sedangkan pengeluarannya diantaranya ada beberapa yaitu belanja subsidi, belanja modal, belanja bantuan sosial belanja, dan lain-lainnya. Jadi, materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Jadi, kebijakan moneter dalam Islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai Islam, harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian pembangunan ekonomi. Jadi intinya, kebijakan moneter Islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang negara untuk pembangunan ekonomi negara dengan berpedoman pada ajaran-ajaran ataupun prinsip-prinsip Islam. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya kita akan beralih pada sumber-sumber apa saja sih yang menjadi pendapatan dan pengeluaran negara dalam Islam. Jadi ada beberapa pemasukan dalam Islam itu seperti zakat, wakaf, jizyah, kharaj, dan ushur. Sedangkan pengeluarannya yaitu pembayaran utang negara, penyaluran zakat dan unsur, bantuan untuk musafir, dan pembayaran gaji. Selanjutnya adalah materi mengenai mazhab mainstream, yaitu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam ini terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi konvensional dan Islam ini hampir sama dan juga memiliki tujuan yang sama pula. Hanya saja, keduanya ini memiliki perbedaan dalam proses mencapai suatu tujuannya atau proses penyelesaiannya, di mana persamaannya itu menurut pandangan masing-masing. Menurut pandangan konvensional dan Islam ini, mereka sepakat bahwasanya ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan perbedaan keduanya ini terletak pada cara penyelesaiannya. Seperti yang kita tahu bahwa konvensional ini berfokus pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Islam ini, penyelesaian masalah ini dengan berfokus pada pedoman pada Al-Quran dan juga hadis, dan tentunya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya materi mengenai model analisis IS dan LM. Jadi pada materi ini sebenarnya menjelaskan tentang bentuk kurva IS dan kurva LM. Sebelumnya saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurva IS dan LM ini. Pertama, kita perlu tahu arti dari IS ini adalah investment saving. Pada bagian ini menjelaskan tentang apa yang menyebabkan seseorang ingin menabung dan apa yang menyebabkan seseorang lebih ingin berinvestasi. Sedangkan dalam kurva LM itu artinya liquidity preference dan money supply, yang membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh suku bunga. Dari kedua jenis metode tersebut, kata kuncinya hanya satu, yaitu bunga. Mengapa? Karena bunga yang ada pada bank lah yang menentukan niat seseorang nasabah
untuk meminjam uang pada bank atau tidak. Jadi, apabila suku bunga naik, maka makin banyak pula orang yang ingin menabung, sementara yang ingin meminjam akan menurun. Sedangkan apabila suku bunga turun, maka sangat sedikit yang ingin menabung dan lebih banyak yang ingin meminjam untuk dijadikan modal investasi. Selanjutnya materi mengenai pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Menurut Hasan Hussam, pembangunan ekonomi adalah ilmu dan aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menjalankan kewajibannya pada Allah dan juga masyarakat. Jadi maksudnya, dalam pembangunan ekonomi harus ada keadilan dan harus mampu memenuhi kewajibannya pada Allah dan masyarakat. Artinya, dalam menjalankan suatu pembangunan ini harus didasari dengan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip Islam. Setelah mengetahui pengertiannya, kita lanjut pada konsep pembangunan dalam perspektif Islam. Jadi, dalam konsep pembangunan menurut perspektif Islam ini, ada konsepnya yaitu pembangunan sama dengan pertumbuhan ditambah perubahan. Jadi, pertumbuhan di sini ada kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif di sini menyangkut dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan, sedangkan kuantitatifnya di sini fisik atau lingkungan sosial yang pada pembangunan ekonomi atau dapat dikatakan sebagai suatu pertumbuhan sosial ekonomi. Perubahan di sini adalah usaha sendiri atau usaha kita dalam menjalankan usaha dan mengelola usaha ini. Jadi maksudnya, dalam perspektif Islam, jika kita ingin membangun ekonomi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Juga usaha yang serius dalam menjalankannya sehingga akan menciptakan pembangunan ekonomi yang baik. Baik, itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dari materi saya mengucapkan mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.